Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat teman-teman semua, khususnya teman-teman semua di kelas 5. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal AKM lanjutan dari kemarin, yaitu soal AKM kelas 5 literasi. Bagi teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, nanti silakan teman-teman semua bisa menonton video sebelumnya dan linknya ada di deskripsi. Jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin agar teman-teman yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bernalar Official. Oke, sekarang kita langsung saja karena kemarin kita sudah membahas sampai nomor 20. Sekarang kita akan membahas dari nomor 21, teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah melihat ada teks bacaan dari soal nomor 21 judulnya teleskop, teman-teman ya. Oke, sekarang kita baca. Aku ingin jadi astronot supaya bisa pergi ke bulan. Astronot harus tahu semua tentang angkasa luar, di antaranya melihat bulan dan bintang. Untuk itu, aku perlu sebuah teleskop. Aku ingin mempelajari bulan dan bintang. Oke, sekarang kita turunkan terlebih dahulu ininya baca. Aku melihat teleskop dipajang di etalase toko. Itulah teleskop impianku. Aku mendekat dan kecewa. Harganya mahal sekali. Aku tidak punya uang. Tidak ada cara lain selain menabung. Semua uang saku kumasukkan ke celengan. Berbulan-bulan aku tidak jajan. Tidak ada es krim lagi. Sungguh berat rasanya. Semua demi teleskop. Akhirnya tabunganku cukup. Aku buru-buru lari ke toko itu. Hatiku senang karena akan memiliki teleskop. Saat sampai di toko, aku terkejut. Harga teleskop sudah naik. Uangku tidak lagi cukup. Itu artinya aku harus menabung lagi sampai uangku cukup. Aku tidak akan putus asa. Oke, jadi itu ya. Nah, ini untuk sumbernya ada di bawah. Sekarang kita baca soalnya, teman-teman ya. Tokoh dalam cerita ingin menjadi seorang astronot. Tokoh ya, bukan tokoh. Tokoh dalam cerita ingin menjadi seorang astronot. Mengapa dia membutuhkan teleskop? Oke, sekarang kita cek ya. Yang A, dia membutuhkan teleskop untuk pergi ke bulan. B, dia ingin melihat dan mempelajari bulan dan bintang. C, astronot harus pernah mengunjungi bintang. Atau D, astronot harus bisa pergi keluar angkasa. Tadi kan di dalam teks ini dijelaskan bahwa tokoh ini ingin menjadi seorang astronot. Nah, alasannya ya alasan dia ingin membeli sebuah teleskop itu alasannya itu adalah apa namanya? Seorang astronot itu harus mengetahui apa-apa yang ada di luar angkasa. Nah, salah satunya yaitu dengan mempunyai teleskop. Ya, dengan mempunyai teleskop. Maka, mengapa dia membutuhkan teleskop? Ya, agar dia dapat mempelajari tentang bulan dan bintang. Begitupun dengan benda-benda angkasa lainnya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Dia ingin melihat dan mempelajari bulan dan bintang, teman-teman ya. Jadi jawabannya ini ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Ke soal nomor 22. Oke, soalnya masih sama teman-teman ya. Masih sama isi teks bacaannya yang berjudul teleskop. Boleh kita baca lagi ya. Barangkali ada teman-teman semua yang masih belum memahami dari teks bacaan soal nomor 22 ini ya. Oke, sekarang kita baca. Aku ingin jadi astronot supaya bisa pergi ke bulan. Astronot harus tahu semua tentang angkasa luar. Di antaranya melihat bulan dan bintang. Untuk itu, aku perlu sebuah teleskop. Aku ingin mempelajari bulan dan bintang. Nah, ini yang tadi ya, di paragraf pertama tadi ya, soal nomor 21 jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bacaan yang di bawahnya. Aku melihat teleskop dipajang di etalase toko. Itulah teleskop impianku. Aku melihat dan kecewa. Harganya mahal sekali. Aku tidak punya uang, tidak ada cara lain selain menabung. Semua uang saku kumasukkan ke celengan. Berbulan-bulan aku tidak jajan, tidak ada es krim lagi. Sungguh berat rasanya, semua demi teleskop. Akhirnya tabunganku cukup. Aku buru-buru lari ke toko itu. Hatiku senang karena akan memiliki teleskop. Saat sampai di toko, aku terkejut. Harga teleskop sudah naik. Uangku tidak lagi cukup.
Itu artinya aku harus menabung lagi sampai uangku cukup. Aku tidak akan putus asa. Nah, itu apa namanya, bacaan dari teks ya, yang masih sama dengan teks soal nomor 21 teman-teman ya. Oke, sekarang kita baca soalnya. Apa masalah yang dihadapi tokoh dalam cerita? Berilah tanda centang atau checklist pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Oke, kita cek pernyataan yang pertama teman-teman ya. Benar atau salah kira-kira? Tokoh kecewa dengan harga teleskop yang sangat mahal. Nah, kira-kira benar tidak si tokoh tadi kecewa karena harga teleskopnya mahal? Oke, sekarang kita cek ya. Nah, ini kan di paragraf kedua ya. Aku melihat teleskop dipajang di etalase toko. Itulah teleskop impianku. Aku mendekat dan kecewa. Harganya mahal sekali. Berarti benar atau salah? Benar ya. Jadi si tokoh ini kecewa karena melihat harga teleskopnya sangat mahal. Ya, berarti benar ya, ada ya. Oke, kita cek pernyataan kedua, teman-teman. Setelah uangnya cukup, ternyata harga teleskop telah naik. Benar atau salah? Benar ya. Tadi di sini ada ya. Akhirnya tabunganku cukup. Namun ketika si tokoh ini buru-buru, ya ternyata terkejut. Setelah apa? Setelah harganya, melihat harganya ini ternyata sudah naik. Nah, berarti benar ya. Jadi setelah uangnya cukup, ternyata harga teleskop telah naik. Berarti ini benar ya? Oke, ya. Berarti untuk soal nomor 22 ya, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua juga benar, ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke soal berikutnya nomor 23. Oke, dan soalnya masih sama isi bacaan teksnya ya, masih sama, hanya soalnya saja yang berbeda, tetapi bacaan dari teksnya sama. Perlu kita baca lagi? Barangkali teman-teman ada yang belum memahaminya, boleh membaca lagi, ya. Teleskop judulnya ya. Aku ingin jadi astronot supaya bisa pergi ke bulan. Astronot harus tahu semua tentang angkasa luar, di antaranya melihat bulan dan bintang. Untuk itu, aku perlu sebuah teleskop. Aku ingin mempelajari bulan dan bintang. Oke, sekarang kita geser ke bawah dulu, teman-teman. Aku melihat teleskop dipajang di etalase toko. Itulah teleskop impianku. Aku mendekat dan kecewa. Harganya mahal sekali. Aku tidak punya uang. Tidak ada cara lain selain menabung. Semua uang saku kumasukkan ke celengan. Berbulan-bulan aku tidak jajan. Tidak ada es krim lagi. Sungguh berat rasanya. Semua demi teleskop. Akhirnya tabunganku cukup. Aku buru-buru lari ke toko itu. Hatiku senang karena akan memiliki teleskop. Saat sampai di toko, aku terkejut. Harga teleskop sudah naik. Uangku tidak lagi cukup, itu artinya aku harus menabung lagi sampai uangku cukup. Aku tidak akan putus asa. Oke, ini isi dari bacaan teks soal nomor 23 teman-teman ya, yang masih sama dari soal nomor 21 sampai 23 ini. Kita baca soalnya, tokoh dalam cerita ingin memiliki teleskop. Apa yang dilakukan tokoh untuk bisa membeli teleskop? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda checklist atau centang. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, jadi ini bentuknya kotak ya jawabannya. Kalau kotak jawabannya lebih dari satu teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek yang pernyataan pertama atau jawaban A ya. Menabung semua uang sakunya. Benar atau salah? Benar ya, tadi si tokoh ini uang jajannya ditabungkan semua, sehingga dalam sebulan itu dia tidak jajan, ya, dia tidak jajan. Nah, semua uang saku kumasukkan ke celengan. Nah, berarti semua uang jajannya dimasukkan ke celengan, ya. Tidak ada jajan, bahkan untuk membeli es krim juga tidak ya. Nah, berarti benar ya, menabung semua uang saku. Oke, benar. Kita cek yang B, membeli sebuah celengan. Di situ tidak ada kata atau kalimat yang menjelaskan tentang membeli sebuah celengan, ya, tidak ada. Berarti celengannya ini sudah punya, ya. Jadi tidak membeli lagi. Kan di sini semua uang saku kumasukkan ke celengan. Berarti celengannya sudah ada, bukan ngedadak beli ya. Berarti yang B salah teman-teman ya. Oke, yang B salah karena tidak dijelaskan tentang membeli sebuah celengan. Kita cek yang C, tidak jajan selama berbulan-bulan. Oke, benar ya? Benar. Ya, jadi si tokoh ini tidak jajan selama berbulan-bulan sampai uangnya ini cukup untuk membeli teleskop. Ya, kan di akhir juga
dia tidak akan putus asa. Nah, jadi berbulan-bulan tidak jajan. Nah, berarti jawaban yang tepat itu yaitu yang jawaban A atau jawaban yang paling pertama yang atas dan jawaban C yang paling bawah ya. Yang tengah salah ya. Jadi awas teman-teman jangan terkecoh. Terkadang ada soal atau jawaban yang membuat teman-teman terkecoh ya. Jadi jangan sampai teman-teman semua tertipu muslihat oleh jawaban soal tersebut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Soal nomor 24 ya. Oke, soal nomor 24, bacaan teksnya berbeda ya. Judulnya di sini menjaga mata tetap sehat. Oke, kita baca terlebih dahulu teman-teman. Mata merupakan alat panca indera penting. Mata perlu dijaga agar tidak sakit. Wah, pasti tidak enak ketika pandanganmu terganggu. Simak ya cara menjaga mata tetap sehat berikut. Makan makanan sehat dan bergizi. Oke, ini cara yang pertama ya. Sayuran berwarna hijau, wortel, ikan salmon, ikan tuna, dan telur sangat baik untuk kesehatan mata. Nah, cara yang kedua, hindari membaca dengan jarak terlalu dekat. Nah, ini penjelasannya, membaca terlalu dekat membuat mata kita lelah ya, bahkan membuat mata perih. Kemudian cara selanjutnya nomor 3 caranya membatasi penggunaan telepon genggam. Menggunakan secara berlebihan dapat membuat mata sakit. Kemudian cara selanjutnya memeriksa mata secara rutin ke dokter. Penjelasannya di sini di bawahnya, periksa mata penting untuk kesehatan mata. Nah, kemudian di bawahnya ada gambar ya. Nah, ketika ada gambar teman-teman semua perhatikan betul ya ada gambar berikutnya, gambar dalam teks bacaan soal tersebut. Oke, sekarang kita baca soalnya teman-teman. Sumber makanan hewani apa saja yang sesuai untuk kesehatan mata? Oke, kita cek tadi itu di sini ada makanan-makanan yang sehat, ya, hewani ya. Ikan salmon, ini kan di sini kan ada yang sayur-sayuran hijau, wortel. Nah, kita cek yang hewannya saja. Ikan salmon, ikan tuna, dan telur, ya. Ikan salmon, ikan tuna, dan telur. Oke, kita cek yang A. Ikan tuna, ikan salmon, dan ikan lele. Ikan lele tidak ada di sini ya. Berarti yang A salah ya. Ikan lele itu tidak dijelaskan ya. Tidak menjadi sumber makanan sehat untuk mata ya. Berarti yang ini jangan kita checklist ya. Ini yang A salah ya. Kita ganti dengan jawaban yang lain. Kita cek dulu. Yang B. Telur, udang, dan ikan tuna. Udang di sini tidak dijelaskan ya. Tidak ada yang menjelaskan bahwa udang ini baik untuk mata. Berarti yang B juga salah ya. Kita cek yang C teman-teman. Ikan lele, ikan tuna, telur. Ikan lele salah ya, tidak ada ya. Ikan lele tidak ada. Oke. Berarti jawabannya yang D teman-teman ya. Kita cek dulu. Ikan salmon, oke ada ikan salmon. Ikan tuna ada. Dan telur. Telur ada. Oke. Nah, ini sumber makanan hewani yang sesuai untuk kesehatan mata sesuai dengan teks ya. Oke, jadi jawabannya D teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek soal berikutnya, lanjut ya, bukan dicek lagi. Oke, lanjut teman-teman ke soal nomor 25. Masih sama bacaannya. Boleh kita baca lagi ya. Barangkali ada teman-teman semua yang belum memahami dari bacaan teks soal nomor 25 ini ya. Yang sama dengan soal nomor 24. Menjaga mata tetap sehat judulnya teman-teman. Mata merupakan alat panca indera penting. Mata perlu dijaga agar tidak sakit. Wah, pasti tidak enak ketika pandanganmu terganggu. Simak ya cara menjaga mata tetap sehat berikut. Cara yang pertama, makan makanan sehat dan bergizi. Sayuran berwarna hijau, wortel dan ikan salmon, ikan tuna, dan telur sangat baik untuk kesehatan mata. Cara yang kedua, hindari membaca dengan jarak terlalu dekat. Membaca terlalu dekat membuat mata kita lelah, bahkan membuat mata perih. Cara yang ketiga, membatasi penggunaan telepon genggam. Menggunakan secara berlebihan dapat membuat mata sakit. Cara yang keempat, memeriksa mata secara rutin ke dokter. Periksa mata penting untuk kesehatan mata. Nah, ini untuk gambar penjelasannya ya. Oke, sekarang kita baca soalnya teman-teman. Fungsi mata sangatlah penting bagi manusia. Oleh karena itu, kesehatannya harus selalu dijaga.
Manakah kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mata kita? Berilah tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataannya. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang pertama, kira-kira sesuai atau tidak ya. Membaca buku dengan jarak yang sangat dekat. Kira-kira eh, ini kegiatan untuk menjaga kesehatan atau tidak? Membaca buku dengan jarak yang sangat dekat. Ini bukan cara untuk atau kegiatan untuk menjaga kesehatan ya. Membaca buku ini dengan jarak yang dekat justru akan merusak ya. Hindari, kan di sini caranya itu hindari membaca dengan jarak terlalu dekat. Berarti untuk menjaga kesehatan kegiatan ya membacanya dengan jarak eee, ya jarak yang tidak dekat ya, jarak yang jauh ya. Jadi ini tidak sesuai ya, yang pertama tidak sesuai. Ini bukan kegiatan untuk, menjaga kesehatan mata kita, ya. Kita cek yang kedua, menggunakan telepon genggam dengan sewajarnya. Oke, ini benar ya, sesuai ya. Ini sesuai karena ya termasuk ke dalam kegiatan menjaga kesehatan mata, ya. Dengan membatasi atau menggunakan sewajarnya, ya, dengan tidak berlebihan. Kalau berlebihan ya sama saja dengan merusak, ya. Kalau kegiatannya dengan sewajarnya, ya, maka itu termasuk ke dalam kegiatan menjaga kesehatan mata. Oke, berarti pernyataan yang pertama tidak sesuai atau salah ya, pernyataan yang kedua sesuai atau benar ya. Oke, lanjut teman-teman ke soal berikutnya, ke soal nomor 20 berapa sekarang kita ya? 26 ya? 26. Oke, soalnya, bacaan teksnya masih sama teman-teman. Kita tidak perlu membacanya lagi ya teman-teman ya, karena tadi kita sudah 2 kali membacanya. Kita langsung baca soalnya saja. Informasi apa yang dibahas dalam teks tersebut? Oke, berilah tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan berikut tentang isi teks. Oke, masih tentang eee, sesuai atau tidak sesuai ya. Kita baca pernyataan yang pertama. Cara menjaga kesehatan mata. Ini menjelaskan tentang ada tidak yang menjelaskan tentang caranya? Ada ya, ini ya, cara menjaga kesehatan mata. Nah, ya, berarti sesuai ya. Untuk pernyataan yang pertama sesuai, kemudian kita cek pernyataan yang kedua. Sayuran yang sehat dan bergizi. Sayuran yang sehat dan bergizi. Di sini membahas tentang sayuran yang sehat dan bergizi tidak? Walaupun di sini membahas tentang, sayuran berwarna hijau, wortel, akan tetapi ini menjelaskan tentang 2 contoh makanan atau sayuran yang sehat untuk mata, ya, agar mata kita tetap terjaga sehat. Nah, ya, berarti bukan tentang menjelaskan sayuran yang sehat yang bergizinya, bukan. Ya, berarti ini tidak sesuai ya, walaupun di sini ada, kalimat yang menjelaskan tentang sayuran berwarna hijau, ya, akan tetapi bukan tentang sayuran yang sehat dan bergizi, bukan, ya. Oke, berarti untuk pernyataan yang pertama sesuai, sedangkan pernyataan yang keduanya tidak sesuai, teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman jangan sampai terkecoh ya, walaupun, ada sebuah kalimat yang ternyata hampir persis sama dengan, isi dari teks bacaan tersebut. Awas teman-teman jangan terkecoh ya. Oke, ya. Lanjut ke soal berikutnya teman-teman, ke soal nomor berapa sekarang? Soal nomor 27. Oke, teksnya masih sama tentang menjaga mata tetap sehat ya. Oke, sekarang kita langsung baca soalnya saja. Ya, karena teksnya masih sama, kita langsung baca soalnya saja. Apa yang akan terjadi jika kita rajin menjaga kesehatan mata? Oke, ya sudah jelas ya, mata kita akan sehat, ya melihat juga akan jernih. Ya, berarti untuk soal nomor 27 ini, eee, apa yang akan terjadi jika kita rajin menjaga kesehatan mata? Jawabannya, mata akan tetap sehat sehat dan
terhindar dari penyakit mata. Ya, dari berbagai boleh ya, dari berbagai penyakit mata. Oke ya. Dan jadi jawabannya seperti ini ya. Nah, ini sesuai dengan yang ada pada teks ya di sini ya. Ya, mata akan tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit mata. Ya. Atau boleh ditambahkan agar tidak sakit. Ya, boleh teman-teman di sini agar tidak sakit boleh. Agar tidak sakit mata boleh ya. Oke? Nah, ini jawaban untuk soal nomor 27 ya. Oke, lanjut ke soal nomor 28 teman-teman. Oke, teksnya sudah berbeda ya. Kalau tadi menjaga kesehatan mata, kalau ini judulnya nomor 28 ini Hari Istimewa Swidak Loro. Oke. Kita baca ya. Ini ada gambar, ada ini kalau kita melihat ke sini ini orang-orang Jawa ya, memakai belangkon, kemudian ini seperti baju khas Jawa ya, dan ininya batik ya bawahnya ya. Oke, sekarang kita baca teksnya. Ada undangan pesta di istana. Swidak Loro ingin datang dan membawa makanan istimewa. Nama makanan itu botok. Botok teman-teman pasti pernah mendengar botok ya. Swidak Loro sudah menyiapkan bahannya. Ada cabai, bawang merah, dan bawang putih. Ada juga garam dan gula merah. Semua bahan dihaluskan. Oke, ini gambarnya, ini bahan-bahannya ya. Oke, berarti itu ya untuk oh ini ada lagi. Nah, ini ada lagi teman-teman. Kita geser dulu. Swidak Loro memarut dan mengiris tempe, semua bahan dicampur dan dibungkus pisang ya. Oke. Kemudian setelah itu ini bacaannya lumayan panjang ya. Bacaan sih pendek cuma akan tetapi banyak gambarnya. Setelah itu botok dimasak dengan cara dikukus. Setelah matang, botok akan dibawa ke istana. Oke, kemudian sekarang Swidak Loro sudah ada di istana. Namun Swidak Loro takut Tuan Putri tidak menyukai botoknya. Botok, ya ada botok tahu ada, ya. Kemudian ternyata Tuan Putri suka sekali dengan botok Swidak Loro. Tuan Putri juga menawarkan pada anak yang lain. Swidak Loro senang sekali. Oke, ini tentang Swidak Loro ya. Oke, sekarang kita baca soalnya. Swidak Loro merasa takut ketika sampai di istana. Apa yang membuatnya merasa demikian? Oke, tadi kan dalam teks tersebut sudah dijelaskan ya, bahwa Swidak Loro ini merasa takut, takutnya karena barangkali, makanannya, botok ini tidak disukai ya, oleh orang-orang yang ada di istana ya. Nah ini ya, namun Swidak Loro takut Tuan Putri tidak menyukai botoknya. Nah ya, jadi takut tidak menyukainya ya. Kita cek ya. Jadi pertanyaannya apa yang membuatnya merasa demikian? Kenapa, si Swidak Loro ini takut ya? Kita cek yang A, ia belum pernah diundang ke istana. Bukan ya, bukan ini jawabannya, yang A salah. Ia tidak mengenal Tuan Putri, ini juga salah. Ia hanya membawa botok buatan sendiri, ini juga salah ya. Kita cek yang D, ia khawatir Tuan Putri tidak menyukai botoknya. Nah, ini jawaban yang benar ya. Jadi Tuan Putri itu si Swidak Loro ini khawatir atau takut ya. Takutnya barangkali si Tuan Putrinya tidak suka terhadap botok yang dibuat oleh si Swidak Loro ini ya. Jadi jawabannya D, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal nomor 29, teman-teman. Oke, masih sama ya. Teks bacaannya Hari Istimewa Swidak Loro ya. Oke, sekarang kita langsung baca saja soalnya teman-teman ya. Tadi kita sudah membaca isi teksnya dan karena isi teksnya juga sedikit ya, banyak gambarnya saja, kita langsung baca soalnya. Swidak Loro adalah anak dari keluarga miskin, tetapi Tuan Putri tetap menerima makanan darinya. Menurutmu, bagaimana sifat Tuan Putri terhadap teman-temannya? Oke, si Tuan Putri terhadap teman-temannya. Kalau kita melihat tadi cerita, si Swidak Loro ini kan Tuan Putri begitu baik ya, begitu baik, kemudian juga bukan hanya begitu baik, ya,
ketika si Swidak Loro memberikan, makanan botoknya dan ternyata rasanya enak, kemudian si Tuan Putri ini kemudian memberikan kepada, anak-anak yang lain, ya, memberikan kepada anak-anak yang lain, ditawarkan, ya. Nah, Tuan Putri juga menawarkan pada anak yang lain. Nah, itu ya, itu, sifat dari Tuan Putri. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? A, pekerja keras, B, rendah hati, C, suka membantu, atau D, rendah diri? Nah, untuk rendah diri ini sifat buruk ya, rendah diri itu sifat buruk, ya. Oke, berarti yang jawaban yang benar itu rendah hati ya, rendah hati. Awas beda teman-teman ya, antara rendah hati dengan rendah diri. Ya, beda. Kalau rendah hati itu sifat baik, ya. Sedangkan rendah diri itu sifat tercela atau sifat buruk ya. Oke, jadi jawabannya B teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 30 teman-teman, nomor terakhir ya. Oke, masih sama bacaan dari teksnya tentang Hari Istimewa Swidak Loro ya. Langsung saja kita baca soalnya teman-teman. Apa saja bahan yang dibutuhkan dalam membuat botok? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, jawaban benarnya lebih dari satu. Kita cek tadi ya, kita cek dulu di sini tadi itu ada bahan-bahannya. Nah, ini bahan-bahannya. Swidak Loro sudah menyiapkan bahan-bahannya. Ada cabai, bawang merah, dan bawang putih. Ada juga garam dan gula merah. Oke, kita cek pernyataan yang pertama atau jawaban yang A. Cabai, bawang merah, dan bawang putih. Cabai, bawang merah, bawang putih. Oke, betul. Yang A betul. Kita cek yang B ya. Garam, asam jawa, dan gula pasir. Garam, asam jawa. Tidak dijelaskan ya, di sini asam jawa tidak ada ya. Adanya hanya garam dan gula merah. Oke, bukan gula pasir ya, salah ya. Oke, berarti yang B salah teman-teman ya. Kita cek yang C, kelapa, garam, dan gula merah. Kelapa, garam, dan gula merah. Kita cek dulu bawahnya. Bawahnya kita cek dulu. Oh, di sini ada nih, ya. Swidak Loro harus memarut kelapa. Nah, berarti ada kelapa ya di sini ya. Dan mengiris tempe, tempe. Semua bahan dicampur, dibungkus daun pisang. Berarti kelapa ada, garam tadi ada, teman-teman ya. Tadi garam ada ya di atas ya. Garam ada dan gula merah juga ada. Berarti yang C benar teman-teman ya. Kalau yang B itu salah ya. Asam jawa tidak ada dan gula pasir juga tidak ada. Makanya itu pakai gula merah ya, bukan gula pasir. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang A dan yang C, teman-teman ya. Oke, ini saja untuk soal pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua memahaminya. Jangan lupa di-share sebanyak mungkin video ini ke teman-teman yang lain agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bernalar Official. Oke, salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.